Oke, di video kali ini saya ingin memberikan review match untuk pertandingan dari Barito Putra dengan Persikabo yang berakhir imbang 1-1. Lalu ada Rans dengan PSM Makassar yang baru saja bermain, ini juga mendapatkan hasil imbang 1-1. Jadi kita mulai dulu dari Barito Putra dengan Persikabo ya. Untuk Barito Putra di pertandingan ini ya harus menunda kemenangannya lagi ya, setelah berarti total 6 pertandingan beruntun ini tanpa kemenangan. Tapi lebih banyaknya memang hasil imbang. Ya, kalau kita lihat statistiknya dari Barito Putra di 5 pertandingan terakhir, ini skornya sama semua ya, satu sama semua. Ya, lalu terakhir juga kalah 1-0 lawan PSIS Semarang. Jadi memang terlihat kalau Barito Putra sebetulnya di sektor belakangnya ya masih oke lah ya, tapi di sektor depannya karena power menciptakan golnya masih minim, ya inilah yang membuat Barito Putra justru sekarang selisih 6 poin dengan PSIS Semarang. Ya, jadi untuk Barito Putra ya di pertandingan ini sebetulnya sebagai tim tuan rumah sudah terlihat tampil lebih dominan ya, tampil lebih menekan. Tapi di sini Persikabo pun bermain cukup bagus. Ya, berapa kali mendapatkan tekanan dari pemain Barito, ini Persikabo bisa keluar dari tekanan. Dan passing-passing dari kedua tim sebetulnya juga terlihat cukup baik ya dari skema permainan. Barito bisa bermain dengan efektif, Persikabo pun juga bisa bermain dengan efektif. Walaupun di babak pertama ya terlihat kalau Barito lebih banyak menekan lah daripada Persikabo. Atau boleh disimpulkan kalau Barito Putra lebih bisa minimal menciptakan peluang-peluang yang setengah gitu. Sedangkan untuk Persikabo di babak pertama justru masih belum banyak peluang. Nah di sini akhirnya Barito Putra bisa unggul dulu gol dari Mike Ott ya. Itu tendangan yang cukup bagus, assist dari Rizky Pora. Dan kalau kita lihat dari line up-nya Barito juga sebetulnya ini sudah sesuai dari keinginan saya semua. Karena nggak ada nama Konate, nggak ada nama Friendly, lalu Hasim Kipui juga di pertandingan ini ya bisa bermain sebagai back tengah lagi ya. Karena Bagus Kava dan juga Buyung Ismu bisa bermain dari awal. Ya ini yang saya inginkan gitu loh dari line up-nya Barito. Sedangkan dari Persikabo di sini ya tidak ada Yamasaki, tidak ada Varela ya, baru masuk di babak kedua. Jadi memang Persikabo di babak pertama ya bermain dengan full pemain Indonesia. Ya, dan di sini akhirnya Barito Putra menutup babak pertama dengan skor 1-0. Nah, lalu kunci permainan di pertandingan ini adalah masalah pergantian pemain kalau menurut saya. Persikabo yang kondisinya tertinggal pastikan tampil lebih agresif. Ya, berapa kali justru ketika ya Varela bermain, Luki bermain atau ya di Sofyan bermain, memang Persikabo terlihat lebih banyak menekan ya, karena kan Persikabo harus mencuri gol. Tapi sebetulnya Barito yang sebagai tim tuan rumah atau statusnya tim tuan rumah, menurut saya masih ada keterlambatan dalam urusan pergantian pemain. Ini yang sudah berapa kali saya kritik sebetulnya untuk Coach RD. Kalau Barito Putra di babak kedua, kalau sudah terlihat lebih banyak tertekan, harus melakukan penyegaran. Ini yang saya lihat kalau Coach RD ini sering telat untuk mengganti pemain sebelum ya Barito Putra kemasukan. Kalian bisa lihatlah Barito Putra di saat kemasukan baru melakukan penyegaran. Nah ini yang sebetulnya saya sudah beberapa kali bilang kalau Barito Putra harusnya sebelum Persikabo bisa menciptakan gol, harusnya Barito sudah melakukan penyegaran agar bisa menciptakan ya minimal 2 gol agar bisa kill the game loh. Karena kan posisinya belum aman 1-0. Tapi justru karena belum terlalu banyak pergantian pemain, lalu ya di atas lapangan juga permainan Barito sudah terlihat kalah tekanan dengan Persikabo. Ya akhirnya Persikabo yang memiliki satu peluang yang cukup emas, ini langsung bisa dimanfaatkan gol dari Roni Sugeng. Kemarin Luki yang menciptakan gol ya, sekarang Roni Sugeng. Jadi memang Roni Sugeng dan Luki ini memang dua pemain yang saya favoritkan dari Persikabo. Ya, jadi artinya apa? Kalau pergantian pemain ini sangat penting sekali. Persikabo yang sudah tampil lebih menekan, ya kalau masalah pergantian pemain bisa mengikutilah apa yang sesuai dari Coach Aji Santoso di atas lapangan. Karena dari skema permainan sudah tampil menekan. Sedangkan Barito yang justru harusnya bisa mencuri gol lagi karena sebagai tim tuan rumah, menurut saya masih kurang cepat untuk melakukan penyegaran dari Coach RD. Ya, jadi ketika keunggulan untuk kedua tim 1-1, barulah di sini seperti Friendly Saputra main, lalu Nur Sadin main. Ya, ini juga bertipe pemain yang cenderung lebih bertahan mengganti pemain. Ya, jadi sebetulnya sangat disayangkan kalau menurut saya Barito Putra yang sebagai tim tuan rumah ini nggak bisa kill the game dari masalah skema permainan.
Kalau berbicara skor masih nomor 2 lah. Masalah skema permainan dulu ini Barito Putra belum bisa kill the game gitu loh. Kan sayang sekali ya menghadapi Persikabo sebagai tim tamu. Ya, jadi dengan hasil ini ya Barito Putra semoga ada evaluasi dari Coach RD. Karena kalau saya bilang komposisi pemain Barito ini sudah cukup bagus semua. Tinggal kembali lagi ke keputusan dari atau evaluasi dari Coach RD. Ini yang menjadi kawalan saya untuk Barito di pelatihnya di Coach RD. Ini semoga ada evaluasi. Ya, sedangkan untuk Persikabo ini justru kebalikannya. Kalau saya bilang evaluasi dari Persikabo justru kepada manajemennya agar bisa mendatangkan pemain nanti di bursa pertengahan musim ini bisa lebih baik lagi ya. Seperti ya Yamazaki yang menurut saya masih kurang baik, Kovacevic juga gak masuk di skemanya Aji Santoso. Ya semoga bisa dicari pengganti yang lebih baik lagi atau evaluasi. Ya, karena kalau dibilang dari skema permainan Persikabo sudah mulai bagus ini terbentuk dari Coach Aji Santoso. Tinggal masalah pemain-pemain aja yang ya masih ada beberapa yang belum bisa konsisten. Ya, ini evaluasi untuk Persikabo dari manajemen kalau menurut saya. Ya, jadi tetap semangat untuk Barito Putra dengan Persikabo 1973. Lalu next ya, ada Rans dengan PSM Makassar. Di pertandingan ini kedua tim juga berbagi poin 1. Untuk Rans ya, di sini tidak ada Paulo Sitanggang dan juga Marwoka. Ini sebetulnya kunci permainan dari Rans yang saya berapa kali lihat ya. Cara permainannya ini benar-benar menurut saya yang membuat Rans ini sekarang bisa berada di peringkat keempat. Itu karena kontribusi dari Marwoka dan Paulo Sitanggang ini cukup bagus banget. Tapi di pertandingan ini justru lawan PSM Makassar nggak bisa bermain. Ya, sedangkan untuk PSM Makassar di sini nggak ada permasalahan ya dari line up sesuai dari formasi yang diinginkan oleh Tavares juga, walaupun Kenzo belum bermain ya. Jadi masih ada M. Arfan dan Ananda Rehan. Nah, kalau kita lihat sebetulnya di awal-awal menit ya, PSM Makassar ini selalu menang loh dari sektor tengahnya Rans. Berapa kali ketika Rans ingin membangun serangan itu ya duet dari Ananda Rehan, M. Arfan atau Akbar Tanjung itu selalu menang dengan pemain tengahnya Rans. Ini yang membuat PSM Makassar di awal-awal menit sudah bisa menciptakan peluang emas dari Adilson ya, ada peluang emas dari Adilson. Tapi masih bisa ketepis oleh Hilmansyah, yaitu kiper dari Rans juga penampilan cukup bagus ya kalau menurut saya Hilmansyah. Ya, jadi ini membuktikan kalau di awal-awal menit memang PSM Makassar bisa tampil cukup bagus. Tapi justru perubahan terbesar menurut saya dari permainan PSM itu di saat permainan long ball ini nggak efektif. Ya, kalau kita lihat dari masalah fisik pemain PSM Makassar itu sebetulnya banyak terkuras karena passing-passing long ball yang nggak efektif. Yang kemudian ini bisa dijadikan oleh pemain Rans untuk bisa mengambil alih permainan. Jadi sebetulnya yang membuat permainan PSM Makassar di pertandingan ini nggak terlihat seperti di awal-awal menit itu karena dari pemainnya sendiri kalau menurut saya yang masih underperform. Jadi berapa kali sistem permainannya nggak jalan karena passing-passing long ball-nya nggak efektif. Ya, di sini barulah terlihat kalau Rans sudah mulai bisa menemukan permainannya. Ya, jadi di babak pertama skornya imbang ya untuk kedua tim. Yang saya bisa ambil sebetulnya sudah ada tanda-tanda kalau Rans ini sudah bisa bermain atau menemukan sistem permainannya, ritme permainannya ya, berapa kali passing-passing pendeknya juga cukup bagus dari Evandro, lalu dari Tavinho juga terlihat ya, ini dua pemain yang cukup berbahaya untuk Rans. Ya, tapi sektor tengah Rans juga akhirnya bisa menguasai sektor tengahnya PSM gitu. Ini yang saya lihat di babak pertama. Jadi untuk PSM Makassar yang pasti harus ada evaluasi dari Tavares. Nah, di babak kedua permainan justru nggak ada perbedaan. Ya, karena Rans ini tetap bisa tampil lebih efektif. Peluangnya nggak banyak memang, tapi untuk skema permainan ini Rans masih lebih baik dari PSM. Ya, memang kalau boleh saya bilang PSM Makassar juga ya ada beberapa pemain yang seperti lagi underperform. Ya, kalau masalah pemain underperform memang sudah gak bisa kita paksakan gitu ya. Ini kan kondisi pemain aja. Jadi memang harus dilakukan pergantian pemain. Nah, pemain yang underperform ini kalau saya lihat di pertandingan ini ya, itu Zaki, lalu Yance, lalu Ananda Rehan ya, lalu ya Everton mungkin ya. Ini 4 pemain yang saya lihat ya sepertinya lagi underperform gitu. Jadi untuk membangun serangan berapa kali selalu kandas. Adilson justru kalau saya bilang lebih
lebih bisa membuka ruang gitu ya, lebih bisa menciptakan peluang-peluang. Ada salah satu peluang emas juga ya, asis dari Yance itu, tapi masih bisa ketepis lagi oleh Hilmansyah. Itu memang cukup bagus lah peluang yang diciptakan dari peluang emasnya Adilson nih dua-duanya, tapi bisa ketepis semua oleh Hilmansyah. Ya, dan di sini Rans juga akhirnya bisa menciptakan gol dari Rahman ya, itu prosesnya dari crossing dan memang tidak ada kawalan, sangat bebas. Ya, jadi Reza Arya memang cukup sulit ya untuk membendung dari ya headingan. Ini kan kelemahan dari seorang kiper kan, bola-bola kepala gitu ya. Jadi memang ya di sini Reza Arya nggak berkutik ya. Di sini Rans sudah unggul 1-0. Lalu di sini akhirnya Kenzo ya bermain langsung bisa menciptakan gol yang cukup bagus, yaitu memang membuktikan kualitasnya Kenzo. Ya di sini akhirnya PSM Makassar bisa membawa poin 1 ya dari tim tuan rumah Rans. Tapi intinya untuk pertandingan ini, untuk Rans menurut saya, walaupun tidak adanya Marwoka dan Paulo Sitanggang, tapi permainan justru menurut saya tetap konsisten dari awal sampai akhir. Ya, berapa kali passing-passing wancu, passing-passing pendek, ini Rans cukup bagus. Ya, walaupun peluangnya nggak terlalu banyak. Kalau boleh dibilang Rans dengan PSM, peluangnya lebih banyak PSM yang matang daripada Rans. Tapi kalau kolektivitas permainan lini tengah, itu menurut saya Rans ini cukup bagus. Ya, perlu diingat ini belum ada Marwoka dan Paulo Sitanggang, tapi bisa bermain cukup konsisten. Ya, sedangkan untuk PSM Makassar, kalau saya bilang memang kondisi pemain lagi underperform. Jadi kalau permasalahan underperform ini, ya memang kita nggak bisa paksakan pemain harus bisa bangkit. Ya, seperti M. Arfan contohnya, yang biasanya bisa bermain cukup bagus sebagai pengalir bola, lalu Ananda Rehan juga sama gitu ya. Tapi di pertandingan ini juga nggak terlihat banyak kontribusi untuk penyerangan. Zaki juga sama ya, berapa kali untuk melakukan individu atau passing-passing pendek dengan Doni Salman juga ya sulit untuk bisa masuk ke depan. Doni Salman padahal penampilannya cukup bagus di pertandingan ini. Safruddin Tahar juga menurut saya cukup bagus. Ya, lalu Yance juga sama, berapa kali ya untuk melakukan overlap juga masih belum terlalu banyak bisa memberikan peluang ya. Paling ada 1 assist itu yang ke Adilson yang shoot tapi masih bisa ketepis Hilmansyah. Paling itu kontribusi yang terlihat dari Yance. Sisanya masih minim gitu. Ya, jadi di sini Tavares juga sudah melakukan pergantian pemain karena melihat kondisi di atas lapangan PSM butuh penyegaran dan bisa dibuktikan juga gol dari Kenzo. Ya, inilah menurut saya kalau PSM Makassar sudah mendapatkan 1 poin ya cukup bagus karena kondisi perform pemain juga seperti lagi nggak perform banget. Ya, jadi is okay, nggak masalah untuk PSM Makassar. Tinggal besok nanti menghadapi PSM Persija ya di kandang sendiri. Ya, PSM harus buktikan lagi ya kalau perform pemain yang tadi saya bilang seperti lagi kurang perform, ya semoga nanti sudah bisa kembali lagi perform gitu lawan Persija Jakarta ya. Apalagi ini Persija juga performnya lagi sedikit kurang baik. Ya, nanti kita bahas aja untuk preview PSM Makassar dengan Persija. Ya, jadi dengan hasil ini untuk kedua tim tetap semangat ya. Semoga di pertandingan berikutnya untuk Rans dan PSM Makassar ya semoga bisa melanjutkan tren positifnya lagi ya. Jadi ini aja, terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.